Oke, selamat berjumpa lagi. Pada video kali ini kita akan melihat untuk strategi berikutnya, yakni branch and bound. Nah, pada branch and bound ini ya merupakan salah satu strategi yang banyak kita temui untuk penyelesaian masalah-masalah optimasi. Baik itu optimasi yang sifatnya secara diskrit ya, maupun secara kombinatorial atau kombinasi. Nah, model penyelesaian strategi branch and bound juga memiliki ruang pencarian solusi ya, yang kita kenal dengan state space search, di mana ini kalau kita lihat pada strategi sebelumnya backtracking, di backtracking itu kita akan mencoba keseluruhan opsi yang ada ya, di mana kalau mentok kita bisa balik kepada titik di mana tersedia opsi lainnya. Branch and bound tidak. Dia juga memiliki state space search, tetapi sistem pencariannya itu menggunakan batasan atau yang kita kenal dengan bound, sehingga tidak akan mencoba secara keseluruhan. Nah, algoritma ini seperti kita ketahui, state space search-nya itu kan berbentuk tree ya. Di sini kita akan lihat model pencarian breadth first search, di mana model ini ketika melakukan pencarian dia akan melakukan berdasarkan lingkaran ya, dari yang terdekat hingga yang terjauh. Nah, dengan demikian ketika kita melakukan penelusuran cabang-cabang yang akan kita periksa, disitulah kita akan melakukan pemilahan yang mana akan kita jalani atau tidak. Atas dasar apa? Atas dasar aturan yang kita kenal dengan bound. Ya. Di sini ada istilah prune, pemangkasan. Jadi kalau cabang tersebut kita tidak jalani karena tidak memenuhi batasan yang kita tentukan, maka jalur dari tree tersebut yang kita lihat rantingnya kita potong atau kita kenal dengan nama prune, pemangkasan. Sehingga tidak semua kumpulan solusi tersebut harus dijalani semuanya. Beda dengan backtracking. Nah, di sini kita nyatakan bahwa sangat tergantung pada estimasi efisien dari batas atas dan batas bawah ya, ruang pencarian. Tapi kalau tidak ada batasan yang tersedia, maka akan mirip seperti model yang brute force ya, mencoba seluruhnya, tetapi memiliki kemampuan untuk kembali backtracking. Jadi lebih cenderung kepada model strategi backtracking karena dia akan melakukan semua kemungkinan yang ada. Nah, ini contoh-contoh penerapan strategi dari branch and bound ya. Jadi kalau kalian masih ingat ada kisah klasik yang sering kita gunakan untuk mempelajari algoritma seperti trivial salesman problem, ini juga bisa diselesaikan dengan strategi branch and bound ya. Ada juga yang seperti nearest neighbor ya, atau 0-1 knapsack problem ya, di mana ransel tersebut atau backpack tersebut hanya boleh diisi secara keseluruhan atau tidak sama sekali ya, 0-1 bukan fractional ya. Ini juga bisa dilakukan dengan teknik branch and bound.
Nah, kalau kalian masih ingat strategi sebelumnya, backtracking, itu kan umumnya menggunakan rekursif. Umumnya ya, tapi kalau tidak menggunakan rekursif, berarti harus ada di rangkaian proses tersebut ada counter atau pengingat di mana posisi pencabangan itu terjadi. Nah, branch and bound ini ya, kalau kita lakukan secara rekursif, dia akan mencoba memecah ya menjadi model pencarian hingga ke ruang-ruang yang kita bilang paling kecil. Yang teknik ini penelusurannya kita sebut sebagai branching. Nah, apa yang membedakan dengan brute force? Brute force itu akan otomatis mencoba keseluruhan, ya. Tetapi karena ini sifatnya ada bound, batasan, sehingga kita tidak bisa mencoba keseluruhan. Kita harus membatasi jalur yang tidak akan kita jalani, kita pangkas dari ruang solusi tadi, ya. Jadi ruang solusinya tidak menjadi keseluruhan semuanya harus dikerjakan. Karena adanya sifat yang pembatasan ini, maka kita bisa mendapatkan solusi yang kita mau cari secara lebih singkat, ya, atau efisien. Ini ada contoh, kita akan membuat kombinasi ya, J1, J2, J3, J4, di mana kombinasi yang akan kita buat, kita harus petakan dulu, ya. Kita petakan dulu, seperti ini, masuk ke dalam suatu sistem antrian, di mana J1, ya, dari antrian pertama, itu kita sebut sebagai langkah dari node 1 ke node berikutnya. Yang dalam ini kita sebut sebagai node kedua. Nah, ketika kita mengambil antrian berikutnya, J2, itu berarti kita memiliki ya dari node 1 ke node baru berikutnya, yaitu node 3. Sekali lagi ini ya kita bilang sebagai seperti model breadth first search, ya, meluas dulu. Jadi sesuai dengan lingkaran, ya, lingkar 1 dulu, lingkar 2, lingkar 3, ya, hingga yang terjauh, gitu. Kemudian node pada antrian berikutnya J3 itu akan menghubungkan node 1 dengan node 4. Kemudian antrian berikutnya J4 akan menghubungkan node 1 dengan node 5. Nah, ini lingkar 1 sudah selesai, atau lapis satunya sudah selesai. Di situ. Nah, pada antrian berikutnya, J2, itu akan menghubungkan antara node 2 dengan node berikutnya, yaitu node 6. Kemudian, antrian berikutnya J3 akan menghubungkan node 2 dengan node berikutnya, node 7. Antrian berikutnya J4 akan menghubungkan node 2 dengan node 8. Antrian berikutnya J3 akan menghubungkan node 3, di mana node 3 ini adalah dari J2 ya, dengan node berikutnya node 9. J4 akan menghubungkan node 3 dengan node berikutnya node 10. Nah, antrian berikutnya J4 akan menghubungkan antara node 4 dengan
not 11, di mana J4 ini berasal dari not sebelumnya J3. Kemudian not J3 itu, jadi J4 itu kita tidak menemukan lagi urutan berikutnya ya. Kemudian not antrian berikutnya J3 akan menghubungkan antara not 6 yang berasal dari J2 ke not 12. Antrian berikutnya J4 akan menghubungkan antara not 6 dengan not 13. Antrian berikutnya J4 itu berasal dari not 7. Not 7 itu adalah J3 ke not berikutnya, not 14. J4 berikutnya itu akan menghubungkan antara not 9 dengan not 15. Not 8 tidak lagi ya, itu sudah mencapai posisi J4. Dan antrian berikutnya J4. Nah, kita lihat di sini pada lingkar ketiga atau lapis ketiganya itu cuma punya satu kesempatan, yaitu J3 di not 12. Yang lain sudah mencapai not 4. J4 ya, sudah mencapai J4. Sehingga antrian berikutnya J4 hanya bisa melanjutkan dari not 12 ke not 16. Jadi teknik-teknik pencarian ini per layer, ya, per tingkat, ya, per lingkar, ini mirip dengan breadth first search. Ya, seperti ini kita lihat tekniknya, di mana melakukan pencarian berdasarkan lapis. Bisa juga kita melihat pada penyelesaian dengan menggunakan stack. Yang intinya ya, di mana penelusuran solusi itu tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan berdasarkan batasan. Sekarang kita akan melihat contoh di mana kita akan menyelesaikan menggunakan stack ya. Kumpulan solusinya masih sama, J1, J2, J3, J4 secara berurutan. Ya. Di sini kita akan mencoba untuk memulai pada J1. J1 ini akan menghubungkan not 1 dengan not 2. Ya. Not 2 ini karena belum selesai, maka masuk ke dalam stack. Kemudian J2 akan menghubungkan not 1 dan not 3. Not 3 ini juga sama seperti not 2, belum selesai. Sehingga kita masukkan ke dalam stack. Nah, yang berikutnya J3 menghubungkan not 1 dengan not 4. Not 4 ini juga belum selesai, belum mencapai J4. Sehingga kita juga memasukkan not 4 ke dalam stack. Berikutnya J4 akan menghubungkan not 1 dengan not 5. Nah, di not 5 ini J4 itu sebenarnya sudah selesai. Ketika masuk dalam stack, ya, dia adalah yang terakhir ya. Nanti kita akan lihat bagaimana proses berikutnya. Di sini J1, J2, J3, J4 semuanya sudah dijalani menjadi satu rantai lapis ya, lapis pertama. Nah, dari stack dikeluarkan, jadi not 5 ini sudah mentok karena sudah mencapai 4 ya. Karena sudah mentok, kita tidak lanjut lagi. Kemudian kita keluarkan lagi not 4 dari stack. Not 4 ini merupakan hubungan dengan J3. Sehingga
masih memerlukan tambahan rantai berikutnya. Dalam hal ini J4. J4 tersebut yang menghubungkan antara not 4 dan not berikutnya, not 6. Not 6 ini kita masukkan juga ke dalam stack. Ya. Nah, yang langkah berikutnya, ketika kita keluarkan dari stack, untuk melihat apakah 6 ini masih bisa dilanjut, ternyata sudah maksimal di J4. Sehingga kita keluarkan lagi nanti dari stack berikutnya, yaitu not 3. Not 3 ini adalah J2. Sehingga kita memerlukan J3 yang menghubungkan not 3 dengan not 7. Not 7 ini kita masukkan ke dalam stack. Kemudian kita memerlukan lagi J4 yang menghubungkan antara not 3 dan not 8. Not 8 ini masukin juga ke dalam stack. Nggak ada lagi not yang akan dikerjakan, kita keluarkan dari stack not 8. Ternyata sudah maksimal, sudah di J4. Kita keluarkan lagi not 7. Di sini kita lihat not 7 J3 masih bisa kita menyelesaikan dengan J4 ke not 9. Not 9 ini masuk ke dalam stack. Setelah itu tak ada lagi yang kita bisa kerjakan, kita keluarkan dari stack not 9, sudah mentok, selesai. Kita keluarkan lagi sisanya dari stack, yaitu not 2. Not 2 itu adalah J1. Jadi kita masih punya kesempatan untuk memasang J2 ke not 10, J3. Jadi not 10-nya masuk dulu ya ke stack. J3 ke not 11, not 11-nya masuk ke dalam stack. J4, not 12, not 12-nya masuk ke dalam stack. Sudah selesai, tidak ada lagi. Kita keluarkan dari stack not 12. Mentok, karena sudah J4. Kita keluarkan lagi dari stack not 11. Di sini kita lihat J3 masih punya kesempatan untuk mendapatkan J4. Dari J4 akan menghubungkan not 11 dengan not 13. Not 13 masuk ke dalam stack. Kemudian sudah selesai, J4 sudah dilaksanakan, tak ada lagi, kita keluarkan not 13 dari stack. Ternyata sudah mentok, karena itu sudah mencapai J4. Kita keluarkan lagi dari sisanya dari stack, yaitu not 10. Di sini kita lihat adalah J2. Sehingga kita masih punya kesempatan untuk menambahkan J3 yang menghubungkan not 10 dengan not 14. 14 masuk ke dalam stack. Dan J4 yang menghubungkan 10 dengan 15. 15 masuk dalam stack. Nah, tak ada lagi, selesai lingkar lapis ini. Kita keluarkan dari stack not 15. Itu sudah mentok. Sudah mencapai J4. Kita keluarkan lagi sisanya dari stack not 14. Di situ J3, kita masih punya kesempatan untuk J4 yang menghubungkan antara not 14 dan not 16. Nah, jadi disitulah selesai ya penelusuran yang dilakukan dengan menggunakan teknik branch and bound, di mana batasan yang kita tetapkan ya terserah batasannya seperti apa, mau nilai maksimum mau nilai minimum ya terserah. Jadi di mana jalur yang dilewati itu yang memenuhi aturan batasan yang kita berikan. Nah, ada juga yang dikenal dengan least cost branch and bound. Least cost branch and bound ini batasannya lebih kepada nilai terkecil atau beban terkecil atau cost atau biaya yang lebih terkecil. Ya.
Di sini kita akan melihat bahwa dasar pemilihan alur yang dikerjakan itu menggunakan beban biaya. Di sini kita melihat ya sekarang ruang solusinya tetap sama, J1, J2, J3, J4 secara berurutan, di mana cost-nya itu J1 15, J2 30, J3 7, J4 20. Ya. Yang kita akan telusuri, ya, kita harus menghitung berapa banyak cost yang dihabiskan. Secara otomatis kita akan melihat bahwa kalau kita menggunakan tujuan J4, itu otomatis kita hanya menghabiskan 20. Karena dia yang paling kecil biayanya. Tetapi ketika kita melakukan penelusuran dari awal dengan niat menggunakan nilai yang terkecil, maka kita tidak langsung loncat ke J4. Tapi kita akan memilih jalur J3. Karena nilainya di lapis pertama itu adalah nilai yang paling kecil. Least cost, ya, 7. Ketika kita sudah memilih cabang J3, otomatis J1, J2, dan J4 sudah tidak perlu kita jalani lagi. Ya, karena kita sudah menyatakan list cost-nya kita ambil di J3. Di lapis pertama, J3 yang paling kecil, 7. Sehingga ketika dijalani J3, di node 4 menuju ke node 6, tidak ada lagi cara lain. Ya, yaitu J4-nya cost-nya 20. Secara total hanya menghasilkan 27. Ya, karena dari awal kita sudah memilih cost yang paling kecil. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Pada video berikutnya kita akan melihat contoh lain, ya, dengan penyelesaian branch and bound. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.